Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Lause pada pagi hari ini. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi kita masih tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa ya adik-adik, sebentar lagi kita akan segera memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Lause minta kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan sehingga kami masih bisa beribadah seperti biasa. Walaupun secara online kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dan kami masih bisa memuji Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengangkat pujian Sekolah Minggu Kemah Injil. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Yes. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah Injil. Sekali lagi, Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah Injil. Nah adik-adik, kita angkat satu pujian di mana ayo kalau setiap kita melakukan sesuatu kayaknya nggak ada yang lihat deh, tapi jangan lupa ya, mata Tuhan selalu melihat kita. Mari kita sama-sama angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita anggap, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita anggap, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Tak terasa adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita tidak biasa ya, biasanya kita setelah kita mau mendekati hari Natal, biasanya kita udah pada sibuk, udah pada latihan. Tapi biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar sebutus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kembali berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh mengerti dan juga kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa kembali. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause sebentar lagi. Biarlah Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkaulah yang menyertai setiap kami supaya firman Tuhan ini yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, tadi kan Lause udah bilang, bentar lagi udah Natal ya, gak terasa. Waduh, Natal tahun ini adalah Natal yang paling unik bagi kita semua. Kenapa? Biasanya kan sibuk tuh pada latihan, pada sibuk nih, ada yang mau beli baju baru. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui, karena ada pandemi pada tahun ini, kita melakukan acara Natal secara online. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan pujian ataupun baca puisi atau apapun, boleh untuk kasih tahu Lausenya, boleh direkam, nanti kasih ke Lausenya, kita bisa tayangkan di channel YouTube kita. Nah, pada hari ini Lause ingin memberitakan firman Tuhan juga tentang kelahiran Tuhan. Loh, Lause tiap tahun kok banyak asik tentang kelahiran Tuhan, udah tahu lah Lause udah basi. Wow, kalau misalnya adik-adik merasa seperti itu, perlu kita perbaiki sekali lagi. Kok bosen sih dengar kelahiran Tuhan Yesus? Bukankah kelahiran Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kelahiran? Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan dari kisah kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sekali lagi kita ingin belajar apa sih yang bisa kita dapatkan melalui kisah kelahiran Tuhan Yesus. Pada saat itu, seperti yang kita ketahui, pada saat Tuhan Yesus hendak akan lahir, di kota tersebut ada yang dilakukan namanya untuk pendataan. Nah, seperti juga kita di negara Indonesia. Di negara Indonesia, kita setiap tahun itu ada dilakukan sensus penduduk. Sensus penduduk itu gunanya untuk apa? Supaya kita bisa tahu warga negara kita itu jumlahnya ada berapa, anak-anaknya ada berapa, orang dewasanya ada berapa, wanita ada berapa, laki-laki ada berapa. Begitu juga tersebut. Tapi bedanya, kalau pada zaman itu mereka untuk pendaftarannya itu harus kembali ke kota asal. Contoh, Lause nih berasal dari Tebing. Nah, walaupun sekarang Lause kerjanya di Medan, kalau Lause mau sensus, Lause harus balik ke Tebing Tinggi. Nah, sama juga seperti pada saat kisah Tuhan Yesus hendak lahir. Pada saat itu, Ibu Maria sedang hamil besar yang hendak akan melahirkan. Lalu dia kembali ke kota tempat dia berada, dan dia itu ke kota Bethlehem. Dan pada saat itu Tuhan Yesus rupanya sudah mau lahir. Nah, ternyata pada saat Tuhan Yesus mau lahir, tidak ada tempat bagi Tuhan. Ibu Maria sudah mencari tempat ke sana ke sini. Tidak ada yang bisa memberikan tumpangan karena begitu banyak orang yang kembali ke kotanya untuk melakukan pendataan. Tetapi pada akhirnya seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang binatang. Kita manusia yang masih hidup aja masuk kandang binatang aja bau. Apalagi ini seorang Tuhan mau datang ke dunia dan lahir di kandang binatang.
Wow, Tuhan kita itu sangat luar biasa. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sulit kita jangkau, tetapi Tuhan yang berada dekat sekali dengan kita. Tuhan yang mau merendahkan dirinya. Tetapi kita sebagai manusia, kita jangan lupa, Dia adalah Tuhan pencipta seluruh alam semesta ini. Allah itu punya kuasa. Allah bisa saja memilih tempat yang hebat, mau dilahirkan sebagai raja. Tetapi apa tujuan Allah mau menjadi manusia? Itu adalah untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, jika Tuhan dilahirkan sebagai seorang raja, maka mungkin kita sebagai warga negara yang miskin, kita mungkin takut ya untuk dekat dengan Yesus pada saat itu jika Dia dilahirkan sebagai seorang raja. Kenapa Tuhan memilih harus menjadi manusia? Karena ketika manusia berdosa, manusia dan Allah itu sudah dipisahkan oleh dosa. Allah itu adalah Tuhan yang suci, yang tidak bisa ada satu orang pun yang berdosa, yang memiliki dosa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Allah perlu datang menjadi manusia sama seperti kita, tetapi Dia bukanlah manusia yang berdosa, Dia manusia yang suci, yang sekaligus juga Allah kita, yang harus berkorban di atas kayu salib sehingga dosa kita bisa terampuni. Jadi ketika kita berpikir kembali, kalau kita berpikir kembali, aduh Lause bosen loh, asik dengar kisah kelahiran Tuhan. Mungkin kita harus kembali meminta ampun kepada Tuhan. Kenapa kita harus bosan mendengarkan kisah kelahiran Tuhan Yesus? Padahal dengan adanya kelahiran Tuhan, maka saat ini kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Dengan adanya kelahiran Tuhan, kita bisa memiliki hati yang damai, memiliki pengharapan akan kehidupan kita. Karena kita telah dibebaskan oleh dosa, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, pada Natal tahun ini, mungkin adik-adik merasa atau mungkin ada semua orang yang sudah lama tidak bergereja, janganlah sampai kita lupa untuk beribadah. Walaupun secara online, lakukanlah dengan hati yang penuh dengan takut akan Tuhan, dengan berpakaian sopan, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dengan kita tetap memiliki sekutu, dengan kita tetap bersekutu dengan Tuhan, maka iman kita kepada Tuhan tidak akan berkurang. Walaupun Natal tahun ini tidak ada acara, nah ini menunjukkan kepada kita apa? Makna Natal sesungguhnya itu bukanlah berdasarkan acara. Tidak ada acara pun, Tuhan Yesus tetap sudah lahir di dalam hati kita. Acara itu hanya sebagai pelengkap. Acara itu bukanlah hal utama yang ingin Tuhan kita lakukan di dalam Natal. Hal utama yang ingin Tuhan lakukan melalui kita di Natal itu adalah kita jangan lupa untuk memberitakan kabar bahagia kepada seluruh dunia bahwa Tuhan telah lahir hari ini. Bahwa Tuhan mau menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Bahwa Tuhan telah lahir menjadi manusia, bukan acara. Acara itu hanya sebagai pelengkap. Natal tetaplah Natal, tanpa acara pun makna Natal tetap sama, yaitu kelahiran Tuhan di dalam hati setiap kita sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik, kembali lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita masih bisa beribadah, walaupun secara online kita masih bisa bernafas, dan kita juga masih bisa makan seperti biasa, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Apapun itu, janganlah kita lupa bersyukur kepada Tuhan, teruslah beriman kepada Tuhan, dan tetaplah beribadah secara di rumah masing-masing. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, dan janganlah lupa membaca Alkitab kita masing-masing. Dengan begitu, hubungan kita dengan Tuhan tetaplah dekat. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa bercerita kepada Tuhan seperti sahabat kita.
Sekian firman Tuhan dari Lause, hanya singkat tetapi biarlah juga di dalam kehidupan kita juga bisa belajar seperti Bunda Maria. Kenapa kita harus belajar dari Ibu Maria? Ibu Maria itu sedang hamil besar pada saat akan melakukan pendataan, tetapi Ibu Maria tetap sabar, tetap mengikuti peraturan pemerintah. Dia tidak marah walaupun orang-orang tidak memberinya tumpangan. Dan ia tetap sabar walaupun harus melahirkan di kandang binatang. Karena Ibu Maria tahu bahwa semua ini, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka juga Tuhan akan tetap pelihara kita. Mari adik-adik, jangan lupa kita harus belajar tetap sabar, kita harus tetap belajar bersyukur di dalam kehidupan kita. Janganlah menjadi anak-anak yang tukang mengeluh, yang taunya cuma komplain, tetapi jadilah anak yang penuh ucapan syukur. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kembali berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau tetap selalu lahir di dalam hati kami. Biarlah Tuhan Natal selalu ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan melalui Natal tahun ini kami kembali diingatkan ya Bapa untuk boleh kembali mengenang akan kelahiran Tuhan. Biarlah kami boleh tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan memulihkan kembali dunia ini supaya pandemi ini boleh segera berakhir, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama dengan teman-teman kami di gereja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita kembali mengucapkan doa Bapa kami, dan setelah itu kita akan bersaat teduh sejenak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa di rumah tetap menjaga, walaupun di rumah kita tetap jangan lupa untuk mencuci tangan kita setiap saat, dan ketika kita berada di luar jangan lupa untuk tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak supaya kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik adik-adik, sampai jumpa di minggu depan, kembali bertemu kita melalui channel YouTube kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.